Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Para pemirsa hadirin yang dimuliakan Allah, para pecinta Al-Quran, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini, di sela-sela kita menjelang istirahat, kita bersama-sama untuk melakukan kajian siraman rohani untuk kita semua, yakni kita sama-sama tadarus Al-Quran dan kita mentadabburi maknanya untuk kemudian agar kita diberikan berupa siraman-siraman yang menyegarkan dari ayat-ayat Al-Quran yang akan kita baca bersama pada malam hari ini. Dua surat yang akan kita coba baca bersama, lalu kemudian kita dalami makna kandungannya, lalu kemudian kita kaitkan dengan kehidupan kita agar menjadi refleksi yang positif untuk kehidupan kita. Tapi sebelum itu, Kang Hidayat, kita sama-sama baca dulu dua surat ini, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas, yang disebut atau dikenal juga dengan surat Al-Mu'awwidhatain, ya. Dua surat yang isinya adalah permohonan perlindungan kepada Allah. Alhamdulillah, ini juga hadir, saya sapa nih, ada Pak Ustaz Mamun Budianto dari Yogyakarta, Timnas. Saya lihat tadi ada hadir beliau, ini senior saya. Nanti Kang Hidayat bisa diskusi dengan beliau untuk gerakan pemberantasan buta makna Al-Quran, ya. Baik, untuk alhamdulillah langsung beliau connect gitu ya, karena sesama pecinta Al-Quran, ya. Kita baca dulu sama-sama surat Al-Falaq dan An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, dua surat ini sering dikenal atau disebut juga dengan surat Al-Mu'awwidhatain, ya. Apa itu maknanya? Yaitu dua surat yang diawali dengan perintah untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita akan coba kaji dulu surat Al-Falaq, ya, yang ayat pertamanya berbunyi Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah
aku berlindung dengan atau kepada Tuhan penguasa subuh, ya. Al-falaq di sini maknanya adalah syaqqus syai' wa faslu ba'dihi min ba'din, ya. Jadi sesuatu yang mulai terpecah, ya, ketika sudah memasuki waktu subuh itu, karena sudah mulai terbit fajar, maka disitulah terbelah fajar, ya. Maka maknanya juga adalah Tuhan penguasa waktu subuh. Dari apa? Perintah untuk mohon perlindungannya, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang telah Allah ciptakan. Kemudian yang kedua, wa min syarri ghasiqin idza waqab, ya, dan dari kejahatan malam apabila ia telah gelap. Kemudian berikutnya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan tukang tenun, ya, yang suka meniupkan ke dalam buhul-buhul. Kemudian yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki apabila ia mendengki. Perintah Allah ini ditunjukkan kepada kita agar kita senantiasa berada di dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kalau kita kaitkan dengan konteks kekinian di mana kita hari ini masih menghadapi wabah COVID-19 yang masih menjadi tantangan dan ancaman kita semua, maka tentu kita sebagai seorang mukmin merujuk kepada surat Al-Falaq ini. Hendaknya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena virus corona, virus COVID-19 ini juga adalah bagian dari kejahatan apa yang telah Allah ciptakan, min syarri ma khalaq, ya. Meskipun makhluknya tidak kelihatan oleh kasat mata kita, tetapi kita sudah melihat bagaimana bahaya dari virus corona ini. Kita sebagai seorang mukmin, maka kita mohon perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain kita berusaha secara maksimal melakukan ikhtiar lahiriah menjaga protokol kesehatan, tetapi bagi kita seorang mukmin, kita tidak pernah luput untuk berdoa pada Allah untuk senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang bisa kita ambil dari surat Al-Falaq yang baru saja kita baca, bahwa kita sebagai seorang mukmin, maka kita senantiasa berada di bawah lindungan, naungan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini akan membuat ketenangan batiniah kita, karena kita tidak perlu galau, kita tidak perlu was-was, kita tidak perlu takut yang berlebihan menghadapi apapun dari kejahatan-kejahatan makhluk Allah, karena kita sebagai seorang mukmin sudah diperintahkan oleh Allah untuk memohon perlindungan kepadanya. Dan tentu ini tidak semata-mata perlindungan, karena perlindungan yang maha melindungi, karena Allah lah yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Dalam situasi COVID seperti ini sangat diperlukan ketenangan jiwa, ya, sangat diperlukan kedamaian hati. Sebab kalau hati kita tidak damai, hati kita tidak diliputi dengan ketenangan, maka itu akan menurunkan daya imunitas kita. Saya sendiri pernah terkena COVID, ya. Betapa perasaan pada saat itu kemudian menghantui kita. Tetapi kita sebagai seorang yang beriman, tentu kita tetap mohon perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena COVID-19 juga itu adalah makhluk Allah, tentu Allah lah yang akan bisa menundukkan. Pun juga demikian dalam kesempatan ini, mari kita mengajak seluruh umat Islam
bangsa Indonesia dan umat manusia seluruh dunia untuk kita sama-sama bertakarrub kepada Allah, untuk agar COVID-19 ini segera bisa diangkat dari bumi kita dan kita kembali bisa hidup normal dan kita bisa menjalankan kehidupan seperti sebelumnya. Jadi sekali lagi bahwa surat Al-Falaq ini isinya adalah perintah pada kita untuk senantiasa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kejahatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada umumnya kalau kita lihat ini adalah kejahatan yang bersifat fisik, ya. Kejahatan yang bahaya yang ditimbulkannya kembali kepada fisik kita. Oleh karena itu kalau kita lihat di dalam surat Al-Falaq ini, Allah Subhanahu wa taala disebutkan satu kali, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq. Berbeda kepada Allah yang ada di surat An-Nas yang disebutkan lebih dari satu kali, ya, asma Allahnya. Di dalam surat Al-Falaq ini asma Allah disebutkan satu kali, tetapi dari kejahatan yang bersifat fisik yang sifatnya banyak, ya. Dari mulai kejahatan ciptaan Allah termasuk virus, mungkin ciptaan Allah yang lain, misalnya kita sedang berjalan di tengah malam kemudian kita kena duri, atau mungkin kejahatan lainnya yang menimpa kita lalu kemudian kita terkena akibat dari dampak dari ciptaan Allah itu, ya. Nah, ini semua kejahatan-kejahatan yang dampaknya lebih kepada sesuatu yang bersifat fisik, berbeda dengan nanti yang akan kita baca di surat An-Nas, ya, di mana di dalam surat An-Nas, ya, ayat yang pertama berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Kemudian asma Allah disebut lagi. Allah itu adalah Malikin Nas, yang merajai manusia, yang menjadi raja manusia. Kemudian disebutkan satu kali lagi Ilahin Nas, sembahan manusia. Nah, di sini Allah disebut 3 kali, berbeda dengan pada surat Al-Falaq yang disebut hanya 1 kali, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq. Tetapi kejahatan yang disebutkan di dalam surat Al-Falaq itu lebih dari 1. Bahkan di situ ada 4, ya, 3 atau 4 kejahatan, ya, yaitu kejahatan yang bersifat umum, semua ciptaan Tuhan, kemudian kejahatan malam, kejahatan tukang tenun, kemudian kejahatan orang yang mendengki apabila ia dengki. Nah, di sini Allah menyebut hanya 1 jenis kejahatan, tetapi asma Allah disebut 3 kali, yaitu Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, ya. Dari 1 kejahatan, yaitu min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, ya. Bagaimana sifat al-waswas al-khannas itu? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu menghembuskan, membisikkan godaan-godaan masuk ke dalam hati manusia. Siapa itu al-waswas al-khannas itu? Minal jinnati wan nas, yang terdiri dari jin dan manusia. Jadi surat An-Nas ini perintah kepada kita untuk mohon perlindungan kepada Allah, dan sifat Allah disebut sampai 3 kali di sini. Tetapi objek perlindungannya ada 1, yaitu adalah kejahatan berupa bisikan setan yang sifatnya selalu berada di balik meja, selalu berada di balik yang terlihat, yaitu bersembunyi. Kalau kita perbandingkan antara surat Al-Falaq dan An-Nas, tentu ada hikmah yang besar bahwa kejahatan yang ada di surat An-Nas yang kita
diperintahkan untuk mohon perlindungannya ini adalah bukan kejahatan biasa, ya. Kejahatan yang sangat berat, kejahatan yang dampaknya sangat besar bagi kehidupan kita, sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut asmanya sampai 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Berbeda dengan surat Al-Falaq tadi, hanya disebut 1 kali, tetapi kejahatan yang disebutkan lebih dari 1 kali. Nah, ini menunjukkan bahwa kejahatan yang bersifat non-fisik berupa godaan setan, berupa bisikan-bisikan negatif, itu justru lebih berat dan lebih berbahaya bagi kehidupan kita. Dan itu yang harus kita betul-betul waspadai, karena banyak orang yang terlincir hidupnya, dia tidak bisa menggapai kesuksesan, bahagia di dunia dan di akhirat akibat dari dia tidak bisa terlindungi dari godaan-godaan setan berupa bisikan-bisikan yang mengakibatkan kemudian kita terlincir dari jalan kebenaran. Kalau kemarin di dalam surat Al-Fatihah kita senantiasa memohon kepada Allah untuk selalu di dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam surat Mu'awwidzatain ini kita mohon perlindungan kepada Allah dalam kehidupan kita, agar kita hidup senantiasa di dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lindungan dari apa? Dari 2 jenis kejahatan. Yang pertama di dalam surat Al-Falaq adalah kejahatan-kejahatan yang bersifat fisik, ya. Sedangkan di dalam surat An-Nas kejahatan yang bersifat non-fisik, yaitu berupa godaan-godaan setan yang akan menggelincirkan kita dari jalan kebenaran dan kita tidak akan mendapat kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang kita baca, apabila kita renungi maknanya, kita tadabburi artinya, lalu kemudian kita jadikan sebagai bahan refleksi bagi kehidupan kita, niscaya dari dalamnya terdapat pancaran-pancaran hidayah, pancaran-pancaran inspirasi bagi kehidupan kita, sehingga membuat kehidupan kita semakin berkualitas. Kehidupan kita akan semakin terbimbing dengan bimbingan wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari surat An-Nas ini kita bisa maknai bahwa bisikan setan, inspirasi negatif, pikiran-pikiran negatif itu justru amat sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Karena setan itu masuk dalam relung-relung pikiran kita melalui tadi bisikan-bisikan tersebut. Dari mana sumbernya? Sumbernya adalah dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita rasakan, dari apa yang kita baca, dari apa yang kita rasakan dan kita lihat dan kita dengar, ya. Dan itu bisa memberikan inspirasi-inspirasi negatif untuk kita. Oleh karena itu kita hindari hal-hal yang kemudian menimbulkan inspirasi negatif dalam kehidupan kita dengan cara kita perbanyak baca Al-Quran, perbanyak zikir, perbanyak mengingat Allah, dan tentu kita tidak lengah terhadap adanya godaan-godaan syaitan, karena syaitan bisa saja setiap saat mencari kelengahan kita untuk kemudian masuk ke dalam relung-relung pikiran kita dan mempengaruhi kita untuk berpikir negatif, ya. Dari pikiran negatif itulah kemudian muncul menginspirasi kita untuk berbuat negatif, ya. Sekali kita berbuat negatif, berbuat sesuatu yang kejahatan misalnya, lalu kemudian berulang, maka itu akan menjadi kebiasaan. Dan dari kebiasaan itu lalu kemudian terus-menerus akan menjadi karakter. Dan begitulah kira-kira pendidikan karakter itu berlangsung. Oleh karena itu, alhamdulillah kita bersyukur, ya, terutama anak-anak kita yang ada di pondok-pondok pesantren berusaha untuk bagaimana mereka diproteksi untuk tidak banyak menggunakan HP atau gadget, ya. Sekarang agak sulit kita orang tua menahan diri anak-anak kita untuk tidak kecanduan dengan gadget, karena banyak sekali inspirasi-inspirasi negatif itu masuk dari situ, ya. Dari apa yang ditonton, apa yang dilihat, yang itu akan kemudian mempengaruhi pikiran anak-anak kita.
Dan dari pikiran negatif itulah kemudian lahir ya perbuatan yang tidak baik, lalu kemudian menjadi kebiasaan dan akan menjadi karakter. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, melalui surat Al-Falaq dan An-Nas ini, marilah kita sama-sama membangun kesadaran baru agar hidup kita selalu di bawah naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala, baik dari kejahatan yang bersifat fisik maupun kejahatan yang bersifat non fisik. Oleh karena itu setiap kita menjelang tidur, kita dianjurkan selain membaca surat Al-Ikhlas, kita juga membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Insya Allah selama kita tidur selalu dalam lindungan Allah, dan kita bangun dalam kondisi yang fresh, dan kita siap untuk beraktivitas mengarungi kehidupan yang menghadapi banyak tantangan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, inspirasi yang bisa kita ambil, hikmah terdalam yang bisa kita ambil dari dua surat ini, bahwa kita hidup ini agar selalu di bawah naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon selalu kepada Allah untuk senantiasa dilindungi dari berbagai kejahatan, baik kejahatan yang sifatnya fisik yang akan membahayakan bagi kehidupan fisik kita, kesehatan kita, maupun kejahatan yang bersifat non fisik, spiritual, yaitu godaan-godaan syaitan, bisikan-bisikan yang akan menggelincirkan kita dari jalan yang lurus yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah adalah as-siratal mustaqim. Kiranya itu Kang Hidayat yang bisa kita ambil makna dari dua surat, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas, mudah-mudahan menjadi inspirasi positif dalam kehidupan kita dan menjadi bekal kita dalam mengarungi hari-hari kita menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini. Al-afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwariq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.